5 kabar bahagia untuk yang sedang diuji. 1 apa? Sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, sedang dijanjikan masuk apa? Surga. 3, sedang dihapuskan dosa-dosanya. 4, sedang diangkat derajatnya. 5, sedang disiapkan kebaikan dalam hidupnya. Pertanyaannya, yang hadir di sini mau tidak dapat 5 hal itu? Mau atau tidak? A, pas lagi diuji, mau nggak dapat 5 hal itu? Mau? Jawabannya tergantung sikapnya. Uji bukan makin jauh dari Allah, tapi makin dekat ke Allah. Dan disadari atau tidak, teman-teman sayang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita itu bisa lebih dekat sama Allah kalau pas sedang punya masalah. Betul apa betul? Iya apa iya? Teman-teman gak pernah tahajud, tiba-tiba mau tahajud gara-gara diputusin sama seseorang. Bener gak? Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Nyesek capek sakit Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Sakit kita nggak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud. Bukankah ada hikmah di balik masalah? Betul apa betul? Teman-teman, waktu kerjanya lancar, jauh dari Allah. Pas kerjanya mandek, tiba-tiba sholat tahajud jam 8 pagi. Duha itu mah bukan tahajud. Nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Bukankah itu nikmat? Betul nggak? Teman-teman sayang, kadang ujian yang paling berat dalam hidup kita itu bukan ujiannya, tapi saat dikasih ujian, jadi jalan dekat ke Allah atau enggak. Karena ada yang dikasih ujian malah jauh dari Allah. Dia frustasi, ya, dia stres. Kemudian dia bilang gini, butuh healing. Kemana tuh healing? Healing. Kalau ada yang nanya, healing yang terbaik itu apa? Bukan jalan-jalan kemana-mana. Healing terbaik itu kembali ke Allah. Itu jawabannya. Makanya ada masa-masa teman-teman gak pernah nangis, tapi pas lagi dikasih masalah, teman-teman doa, kemudian nangis. Nikmat atau tidak? Itu Allah sedang memelukmu. Allah sedang membelaimu. Allah sedang mendekatimu agar engkau segera kembali kepada Allah. Dan itu nikmatnya luar biasa. Maka hari ini, untuk kita yang sedang diuji, yakinlah, kita sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu, orang yang sedang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sini, mau masuk surga? Jawab yang keras, mau masuk surga? Oke, yang mau masuk surga, angkat tangan, katakan saya. Kok pada nggak yakin sih, ini gimana sih? Coba, siapa yang mau masuk surga? Oke, lebih keras. Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Oke, yang mau masuk surganya sekeluarga? Oke, terakhir, yang mau masuk surganya sekarang? Oh, kayaknya ragu. Kalau saya mah mau lah, dengan izin Allah, daripada nanti enggak, kan mendingan sekarang. Ustadz, kenapa orang yang diuji masuk surga? Iya, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin terbuka pintu surga bagi dirinya. Nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 214. Di situ bunyinya kurang lebih begini. Apakah kamu mengira akan masuk surga sedangkan engkau belum diuji sebagaimana ujian yang menimpa kaum sebelumnya? Nanti di ayat itu kita bahas pertemuan yang akan datang ya. Ada 3 tingkatan ujian. Ada ringan, ada sedang, ada tinggi. Ada basic, ada intermediate, ada advance. Mungkin di next aja. Ya. Hari ini saya sampaikan tentang kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Surga. Di ayat lain Allah sampaikan, Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Selamat untuk kesabaranmu ketika hidup di dunia, dan ini tempat yang paling engkau inginkan, sebaik-baiknya tempat yang engkau kejar selama di dunia. Diuji dia, makin berat ujiannya,
maka makin besar sabarnya. Saat sabarnya makin besar, surganya terbuka untuk dirinya. Maka wajar ada orang yang hisabnya nanti ringan di akhirat. Apa salah satunya? Karena Allah segerakan ujiannya di dunia. Dikisahkan ada seseorang yang dia tuh terkaget-kaget ketika sampai di akhirat, dia mendapatkan surga yang levelnya VVIP gitu. Kok bisa ya Allah? Padahal sholatku biasa aja gitu, sedekahku biasa aja, baca Quranku biasa saja. Maka apa alasannya? Iya, aku tempatkan engkau di tempat yang paling baik ini karena selama di dunia engkau sabar dengan ujian yang aku berikan, dan engkau tetap berdoa kepada Allah. Dan ini adalah hasil doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Ternyata Allah tunda pengabulannya. Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah ingin kita terus mendekat kepada Allah. Karena biasanya, coba saya mau tanya, kalau kita berdoa, yang paling penting itu dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Saya ulangi ya, kalau kita berdoa, itu yang paling penting itu dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Kita kadang lupa gitu. Kita suka merasa kalau udah doa maunya segera dikabulkan. Padahal mohon maaf, kalau udah dikabulkan kadang-kadang kita nggak doa lagi gitu. Betul nggak? Makanya Allah tunda pengabulannya. Bukan Allah tidak mengabulkan doamu. Allah tahu mana yang terbaik untukmu. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Kalau bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Allah hanya ingin engkau terus berdoa sampai engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sedang diuji dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, tidaklah rasa sakit yang menimpa seseorang kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan setiap dosa-dosanya. Allah sedang hapuskan setiap kesalahannya. Maka ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekalian, kalau kita masih beriman, masih bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, tapi kita ngerasa bahwa, kenapa ya? Kok makin taat, makin ujiannya tambah berat? Ada nggak yang begitu kira-kira? Aku udah hijrah, tapi setelah hijrah malah tambah susah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Tolong catat jawabannya. Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita sebelum hijrah itu. Mungkin waktu kita sebelum hijrah, begitu banyak dosa kita. Begitu banyak maksiat kita. Allah sayang sama kita. Allah uji kita. Kita sabar dengan ujian itu. Maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Dan itu puncak yang paling tinggi dari hikmah ujian yang Allah hadirkan. Makanya kalau ada orang yang sakit, suka bilang begini kan, gimana caranya biar cepat sembuh? Benar itu. Tapi ada yang paling benar. Apa? Gimana ya caranya? Dengan sakit ini Allah hapuskan dosa-dosa saya. Kalau lagi diuji di rumah tangga, gimana ya pas lagi diuji ini, Allah hapuskan dosa-dosa saya. Itu yang paling penting. Makanya, kalau ada orang yang sakit, apa doanya? Syafaqallah la ba'sa tohurun insyaallah. Betul nggak? Nggak apa-apa. Kan gitu. Allah semoga engkau cepat sembuh. Tidak apa-apa, Allah sedang sucikan dirimu. Allah sedang bersihkan dirimu. Maka bayangkan ya, ketika kita diuji, kita nerima dengan keadaan itu, kemudian kita merasa bahwa yang banyak dosa yang pernah kita lakukan, maka di saat itu bersih semua dosa-dosa kita. Makin berat ujiannya, makin ridho nerimanya, makin bersih setiap apa yang pernah kita lakukan. Dan itu puncak keberhasilan dari setiap ujian yang kita hadapi. Maka bergembiralah yang sedang diuji, karena engkau sedang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang diangkat derajatnya. Insyaallah.
Tapi dalam kacamata dunia, kok kita jadi tambah rendah, tambah jatuh? Mohon maaf. Di mata dunia, mungkin engkau terlihat rendah. Tapi dalam pandangan Allah, engkau dimuliakan. Karena ujian yang engkau dapatkan dalam hidup. Maka teman-teman sayang, jangan mengukur ketika Allah memuliakan kita itu dengan aspek dunia yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman gak bisa bilang gini, ayah bunda gak bisa bilang gini, oh dia punya harta, kaya misalnya. Kita gak bisa bilang, oh dia kaya, lagi disayang sama Allah. Belum tentu. Dan kita juga gak bisa bilang gini, oh dia miskin, lagi dihinakan oleh Allah. Enggak juga. Ukuran kemuliaan pandangan Allah itu bukan karena harta yang banyak, bukan karena harta yang sedikit, bukan. Ada orang yang lagi viral misalnya, lagi populer, lagi dikenal. Nggak bisa kita bilang, oh lagi viral, lagi dimuliakan. Belum tentu. Ada orang yang lagi dicaci maki, dihujat netizen se-Indonesia. Kita nggak bisa bilang, oh dia lagi dihina sama Allah. Enggak juga. Ukuran kemuliaan bukan itu. Ukuran kemuliaan itu adalah ukuran yang dengan apapun Allah berikan dalam hidupnya, membuat dia makin bertakwa kepada Allah. Itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Berarti apa? Bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, bukan tentang terkenalnya, bukan tidak terkenalnya, bukan. Kalau semua itu jadi jalan dekat ke Allah, mulia. Tapi kalau semua itu nggak bikin deket ke Allah, hina. Maka ada dua istilah. Ada ni'mat, ada niqmat. Ada apa? Ni'mat, ada niqmat. Ada pakai ain, ada pakai qaf. Apa bedanya? Kalau pakai ni'mat, pakai ain, setiap kebaikan yang diberikan dalam hidup kita, yang membuat kita makin dekat ke Allah, itu namanya apa? Ni'mat. Tapi kalau qaf, niqmat, setiap kebaikan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, tapi tidak membuat kita makin dekat ke Allah, itu namanya apa? Niqmat. Bahasa lainnya istidraj. Apa nama lainnya? Maka hari ini, ya, ukuran kemuliaan seseorang bukan pada aspek dunianya, tapi pada aspek saat dia menjadikan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, ayah bunda, kalau hari ini kita lagi diuji, dan dengan ujian itu bisa membuat kita makin dekat taat ke Allah, berarti lagi diangkat derajatnya. Dan yang kelima, apa kabar bahagia bagi orang yang sedang diuji? Allah sedang menyiapkan kebaikan dalam hidupnya. Mana hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Badai pasti, hujan pasti, jodoh pasti bertemu. Kalau nggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya sama-sama bertemu juga ya. Terus gimana tuh kebaikan? Banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Kita itu nggak mungkin bisa ngerasain yang manis kalau kita belum pernah merasakan yang pahit. Kita nggak mungkin dibentuk kalau kita nggak dibentur dalam hidup ini. Kita nggak mungkin terpelanting kalau kita nggak pernah ngalamin dibanting dalam hidup ini. Maka nikmatilah fase-fase sulit, fase-fase susah, fase-fase lagi diuji itu. Karena disitulah Allah sedang titipkan pesan cinta untuk kita. 5 kabar bahagia untuk yang sedang diuji. 1 apa? Sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, sedang dijanjikan masuk apa? Surga. 3, sedang dihapuskan dosa-dosanya. 4, sedang diangkat derajatnya. 5, sedang disiapkan kebaikan dalam hidupnya. Pertanyaannya, yang hadir di sini
Mau tidak dapat 5 hal itu? Mau atau tidak? A. Pas lagi diuji, mau nggak dapat 5 hal itu? Mau? Jawabannya tergantung sikapnya. Bagaimana sikap terbaiknya? Seperti apa menjalaninya? Bagaimana amalan yang bisa mendekatkan pada kebaikan itu? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Bambang, Pak Yudi, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya tuh sengaja tidak mengisi ceramah di mana-mana. Khusus untuk MRBJ. Dan mohon maaf, Ahilman tuh agak sedikit sulit memang kalau ke Tangsel sekarang karena sudah bermukim di Bogor sekarang. Jadi perjalanannya cukup agak lumayan begitu. Mohon doanya besok pagi akan terbang ke Luwu, ke Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa melembutkan hati? Bisa menenangkan perasaan kita? Yang lagi diuji lebih tenang atau tidak? Atau tambah gelisah jangan-jangan? Insya Allah ya. Ada 5 kabar bahagia. Ingat-ingat ini. Kalau pas lagi diuji, ingat-ingat 5 kabar bahagia ini. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa sikap terbaiknya. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Dan di bulan Rajab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir malam ini. Cintai kami semua yang bermajlis malam ini. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami malam ini. Sehingga membuat kami semakin mencintai dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami malam ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, jika hari ini ada musibah yang datang kepada hidup kami, kami sadar ya Allah, itu disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, dengan ujian yang Engkau berikan ini, jadikan kami hamba-Mu yang makin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mungkin menguji kami di luar batas kemampuan kami. Maka ya Allah, kuatkan hati kami, kuatkan tubuh kami, temani kami dalam menjalani ujian-ujian dalam hidup ini ya Allah. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan ridho atas semua ketentuan-Mu. Mampukan hati kami sabar dengan ujian dari-Mu. Mampukan hati kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, dengan izin-Mu sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan apa yang Kau halalkan, dan jauhkan kami daripada apa yang Kau haramkan. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu, daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau satukan kami di dunia, maka seperti inilah Engkau kumpulkan kami nanti di surga-Mu ya Allah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikan kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semua yang benar pasti dari Allah. Yang keliru dari saya yang banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu hajamaah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.